Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Karawang menggelar apel terbuka dalam rangka persiapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di halaman Plaza Kantor Pemerintah Daerah Pemda Kabupaten Karawang. Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Apel persiapan pembatasan sosial berskala besar PSBB dipimpin langsung Bupati Karawang, Dr. Selika Nurahardiana. Apel persiapan PSBB Kabupaten Karawang adalah termasuk program PSBB di seluruh Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Karawang, yang akan diterapkan dan diberlakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 mendatang. Pemberlakuan PSBB di Jawa Barat ini telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Seperti yang disampaikan Bupati Karawang, mengatakan masyarakat pada umumnya masih belum memahami soal PSBB, sehingga terkesan pemberlakuan PSBB di daerah dianggap menyeramkan. Bupati menyayangkan sampai saat ini masih banyak kerumunan masyarakat di lokasi-lokasi terbuka di tengah pandemi COVID-19. Apel terbuka persiapan PSBB dihadiri Dandim 0604 Karawang, Kapolres Karawang, Sekda Kabupaten Karawang, Dinas terkait Karawang. Itu yang DTKS ditangani oleh pemerintah pusat. Seiring dengan menurunnya ekonomi masyarakat, Sukarya WKSH Ketua Abdesi Karawang berharap agar pemerintah daerah mempercepat supaya bantuan-bantuan segera diturunkan, mengingat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB Kabupaten Karawang akan segera diberlakukan 6 Mei mendatang. Sukarya WKSH berharap pemerintah Kabupaten Karawang agar bijak dalam memperhatikan ekonomi masyarakat dalam menjelang pelaksanaan PSBB. Yang pasti kan konsolidasi dari semua kepada para ketua IKD. Ya, awalnya dari mulai para aparatur negara, baik ASN maupun ASN dari Pemda maupun juga TNI Polri. Kita kan lihat tadi ya, termasuk juga teman-teman para IKD, para ketua-ketua kepala desa yang ada di kecamatan. Jadi kita kan lagi konsolidasi. Tugas kami mensosialisasikan bahwa PSBB itu jadi, dan surat itu sudah turun tanggal 1 Mei. Surat turun atas ajuan Pak Gubernur kepada Menteri Kesehatan, dan ini diberlakukan seluruh Jawa Barat ya, jadi jangan ngomong Karawang aja. Jadi memang Pak Gubernur itu pada saat itu meminta saran pendapat kabupaten bupati wali kota seluruh Jawa Barat. Tujuannya baik, memutus mata rantai penularan, namun tentunya secara teknis kan kami harus konsolidasi, secara teknis kami harus mensosialisasikan, dan perlu peran serta aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mensukseskan PSBB. Lebih baik 2 minggu ini kita benar-benar jaga semuanya untuk kepentingan yang lebih baik dan untuk masa depan yang lebih baik, daripada sekarang juga diomongin masyarakat kan masih ada beberapa teman-teman kita ya yang masih nongkrong, nggak pakai masker. Nah, PSBB ini adalah pembatasan kerumunan pembatasan masyarakat pada skala besar. Artinya apa? Kalau nggak penting-penting ya berarti nggak boleh kumpul-kumpul. Orang bisa berusaha asal sesuai dengan juklak-juknisnya gitu loh. Ekonomi nggak jalan ekonomi, tapi pakai aturan kan gitu loh, pakai protokol kesehatan. Boleh nggak kalau ada keperluan keluar, boleh. Ada juga protokolernya, seperti naik motor itu kalau yang 1 kakak boleh, kalau yang nggak 1 kakak nggak boleh. Mobil 50% dari kapasitas, itu kan jelas lah ya. Jadi artinya PSBB itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang seram kayak lockdown. Wah ini orang pada enggak kan seperti itu. Dan pemerintah daerah juga hari ini sedang validasi data terkait masalah bantuan sosial. Bantuan sosial dari Presiden itu secara rutin di tiap bulan kami gulirkan. Ini yang sekarang lagi coba untuk kita sikapi supaya tepat sasaran, bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari Pak Gubernur, bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari kepala desa melalui dana desa, dan juga bantuan-bantuan dari stakeholder terkait seperti pengusaha, perusahaan, CSR, perbankan, dan lain sebagainya. Nah itu yang lagi akan dikomunikasikan gitu ya. Jadi teman-teman tolong bantu ya. Jadi artinya yuk kita lebih baik sekarang kita ya apa ya, prepare ya, waspada sekarang daripada ini kejadian ini
nggak ada sesuatu yang kita nggak inginkan di kemudian hari. Jadi makanya termasuk juga tentunya checkpoint di perbatasan kami tutup sementara. Perbatasan kita kan ada perbatasan beberapa kabupaten ya, Bekasi, Subang, Purwakarta, Bogor. Itu kita sementara tutup. Jadi yang datang ke Karawang itu harus jelas maksud tujuannya mau ngapain, mau gimana, harus bawa surat tugas kalau memang dia ternyata bertugas di Karawang, tapi tinggalnya misalnya di daerah lain, itu harus ada jelas. Itu aja intinya Mbak ya. Termasuk tadi yang pemudik ini kita akan coba untuk mengisolasi mereka apakah di aula desa atau di aula kecamatan. Dan kita juga ada gerakan masyarakat berupa nasi bungkus yang ada pintu ke-9 Pak Gubernur bilang. Jadi artinya ada partisipasi masyarakat. Teknisnya akan kita bicarakan di dalam. 19 kecamatan zona merah ini pasti akan lebih diperketat, termasuk juga jalur-jalur perbatasan itu akan diperketat. Untuk 12 kecamatan lainnya kita akan coba evaluasi sekarang seperti apa bentuknya. Tapi yang pasti semua kan maksud tujuannya adalah pencegahan. Jadi artinya semua diberlakukan sama, cuma nanti mungkin titik poin yang utamanya itu memang ada perbedaan untuk zona-zona merah atau pusat-pusat keramaian di beberapa titik. Ya. Kami TNI Polri di wilayah Kabupaten Karawang dari Kodim 0004 Karawang dan Polres Karawang senantiasa tegak lurus pada perintah Komando atas saat ini, yaitu membantu pemerintah daerah untuk persiapan penerapan PSBB pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan. Dan informasi tadi disampaikan Ibu Bupati sudah disetujui pelaksanaan mulai tanggal 6 Mei 2020. Kami fokus pada penyiapan di wilayah Kabupaten Karawang. Tadi sudah disampaikan oleh Kabupaten info awal untuk checkpoint yang diawaki selama 24 jam ada 6 titik, kemudian sisanya 16 titik selama 12 jam. Itu yang stasioner. Kemudian kami akan melaksanakan patroli gabungan dengan aparat dari Kodim, Polres, kemudian Satpol PP, Dishub, Dinkes di tempat-tempat keramaian seperti contohnya di Tuparef, Kertabumi, Niaga, pasar-pasar. Intinya pada pembatasan sosial berskala besar ini ada juklak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, di mana nanti ada toko-toko yang dilarang buka, kemudian yang diperkenankan buka. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sekda, ada toko yang menjual sembako, alkes, dan ada 8 macam kegiatan usaha yang diizinkan buka selama pelaksanaan PSBB. Sedangkan bagian tidak termasuk dalam 8 aspek niaga tersebut, kami sifatnya membantu Satpol PP. Berawal dari himbauan, peringatan, terakhir adalah pencabutan izin nanti dari pemerintah daerah sifatnya. Dan tadi disinggung terkait medsos tadi kan, bisa dijelaskan kembali Dan? Nah, medsos kita senantiasa dalam era milenial ini harus bisa menyikapi. Tidak semua yang ada di medsos itu 100% benar, itu tadi saya sampaikan. Kemudian banyak sekali keluhan dari masyarakat, tadi disampaikan Ibu Bupati mengenai bansos dan sebagainya. Kita lihat yang menggunakan medsos adalah menggunakan smartphone. Smartphone itu ya harganya menengah ke atas kalau kami ini. Saat ini kebanyakan masyarakat sudah memiliki smartphone. Kami menghimbau supaya medsos dapat digunakan secara bijak. Sampaikanlah informasi yang positif, bukan yang kontraproduktif, bahkan yang negatif. Bantuan itu yang DTKS ditangani oleh pemerintah pusat, provinsi 5.958 orang itu, dan sekarang sudah berjalan ya, sudah berjalan. Jadi udah jalan. Kemarin ada kelemahannya belum nyambung antara pos dengan Bulog. Kemarin udah disinkronkan sama Ibu Bupati, insya Allah nanti kesiapan pos juga harus siap ya, termasuk juga Bulog juga harus siap itunya, semua harus sama, petugasnya, datanya, petugasnya, termasuk ya sasarannya, ini harus jelas semua ya. Harus non DTKS kita jumlahnya 228.334, ditanggulangi 100.000 itu oleh provinsi ya, dan sisanya lagi sekitar 80.000 lebih ya itu oleh APBD. Ya, PSBB ini kan untuk pencegahan penyebaran ya. Tapi kita kan ada aturan-aturan ya di hari-hari jam sibuk ya, di jam sibuk itu. Tapi kita baru 12 jam ya, kita 24 jam ya. Terus jadi begini makanya ini kan
program pemerintah, ya program pemerintah. Cuma dari abdesi jangan sampai dengan kebijakan pemerintah ini ada dampak ke masyarakat, itu, ya. Jadi satu contoh, otomatis kan penghasilan nggak ada, ya tujuannya semuanya baik, tujuan pemerintah juga baik, tapi pemerintah juga harus memperhatikan kesulitan masyarakat. Itu setuju, tapi dengan catatan ya bantuan-bantuan itu harus segera diturunkan, ya karena orang di rumah itu kan harus makan loh, ya. Bantuan tadi direncanakan untuk 2 minggu, ya karena masih diverifikasi, ada proses, ya tapi kita minta dipercepat karena PSBB ini kan diberlakukan mulai tanggal 6, ya. Ya semua tujuannya baik, ini untuk mencegah penyebaran, ya PSBB ini terutama untuk orang dari luar Karawang, ya. Jadi orang keluar Karawang itu masuk ke sini, itu kan tujuannya, ya. Tapi dari satu sisi pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, orang kena PSBB itu otomatis yang kerjanya di luar kota kan nggak bisa, ya tetap harus di Karawang. Kalau di Karawang yang nggak punya lapangan kerja gimana? Ya tetap itu harus diperhatikan, bantuan-bantuan itu segeralah diturunkan supaya memperinganlah beban masyarakat. Harapan saya mudah-mudahan dengan PSBB ini, ya wabah ini cepat selesai, ya karena kalau begini terus ya kita akan lebih sulit dari saat ini, ya kita berdoa supaya wabah ini cepat lewat cepat selesai, ya. Hiwaka TV Online melaporkan.